Oh, sungguh berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan izinkan kita berkumpul di tempat ini, hadir di tempat ini dengan sukacita. Pertama kita mau ucapkan selamat datang kepada pendeta kita, Pendeta Eden Kristiawati. Kita beri tepuk tangan dulu. Pendetanya di mana ya? Oh, masih OTW ternyata. Oke, kita sama-sama doakan supaya pendeta kita bisa sampai di tempat ini dan memberikan firman Tuhan dan persembahan untuk kita. Nah, sebelum memulai rally ibadah kita, mari kita buka hati kita dan izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Biarkan setiap kata yang kita ucapkan merupakan doa dan keyakinan kita yang tulus dan memohon kehadiran Tuhan dalam kuasa-Nya dan untuk mengisi hidup kita. Haleluya. Saya mau mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk berdiri. Mari kita angkat satu lagu pujian tentang Roh Tuhan yang hidup dalam kita. Roh-Mu yang hidup pulihkanku, mengalir jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari kita sama-sama menyambut Roh Tuhan. Roh-Mu yang kudus penuhiku, Engkaulah damaiku. Kami mau hidup Tuhan Yesus. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku.
berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih kami Tuhan Yesus, seluruh hidup kami Tuhan, kami mau serahkan di altar-Mu Tuhan. Menyembah-Mu, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, Kami sembah Engkau Tuhan, Kau yang kami tinggikan, Kaulah satu-satunya pemilik hati kami. Biar hadirat-Mu Tuhan hadir, biar Roh Kudus-Mu datang, Hosana Maha Tinggi, haleluya, haleluya, datanglah ya Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap Roh Kudus yang selalu menyertai kami dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kini kami mau datang menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami mau menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan kami yang ajaib. Engkaulah yang layak berkuasa dalam kehidupan kami Tuhan. Engkaulah yang layak berkuasa di kehidupan kami di bumi maupun di surga. Kami datang membawa hati kami Tuhan Yesus. Biarlah kemuliaan-Mu yang semakin ditinggikan dan semakin tinggi lagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya pada Tuhan Yesus katakan amin. Luar biasa, beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau nyatakan Tuhan kita sudah bangkit. Kita mau nyatakan Tuhan kita itu ajaib dan Dia yang layak menghuni dan raja atas kita. Kita angkat pujian bahwa ajaib Kau Tuhan. Berikan tepuk tangan dan kemuliaan atas Tuhan kita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Kita mau nyatakan segenap jiwa kita. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Kita nyatakan Tuhan kita ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa.
tema rally 2 kita pada hari ini tentang bagaimana Roh Kudus menjadi pelita bagi hidup kita. Kita mau membawa hati kita supaya pelita itu yang menuntut kita menjadi seperti Yesus, menjadi sempurna seperti Dia di dalam hidup kita. Haleluya Tuhan Yesus. Siap dibentuk
seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ini yang menjadi kerinduan kami, Tuhan. Untuk Kau bentuk hidup kami, Tuhan. Terus Kau bentuk hidup kami. Terima kasih Bapa. Kau tahu kerinduan hati kami. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang mengerjakan yang indah dan mulia dan menyempurnakan hidup kami. Pada malam hari ini Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kirimkan firman-Mu bagi setiap kami. Karena firman-Mu itu yang mengubah kehidupan kami. Kami percaya sebagaimana janji-Mu, kami adalah umat pemenang dan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, berkaryalah di tengah-tengah kami. Dan Tuhan Roh Kudus memberikan hikmat, pengertian dan pewahyuan kepada setiap kami. Pakai hamba-Mu, lidah bibir hamba-Mu untuk menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu, kebenaran-Mu bagi setiap kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap untuk terima firman Tuhan, kita aminkan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih untuk tim Praise and Worship semuanya. Shalom. Ya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Saya bersyukur saya ada di tempat ini. Saya berterima kasih kepada Tuhan yang membawa saya ke tempat ini. Terima kasih untuk Bapak Gembala ya, beserta Ibu yang sudah juga mempercayakan mimbar ini untuk saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, sejenak saya mungkin memperkenalkan diri karena saya baru pertama kali di sini. Tetapi suami saya beberapa bulan yang lalu melayani di ibadah umum ya, Bapak Pendeta Yohanes Soni Irawan Purnomo, dan saya sekarang yang melayani ya, istrinya. Saya di Jepara melayani, juga saya di sana ada saya dengan 3 anak. Ya, dengan 3 anak, dan saya bersyukur semua hanya karena kemurahan Tuhan. Kalau hari ini kita ada semua dalam keadaan baik ya Bapak Ibu Saudara, semuanya ada tujuan Tuhan kok dalam hidup kita. Tuhan mau berkarya dalam setiap kita, amin. Ada tujuan yang Tuhan punya bagi setiap kita pribadi demi pribadi, dan semuanya rancangannya itu indah bagi kita semua. Dan puji Tuhan kita masuk ke hari yang ke-6. Siapa di sini Bapak Ibu Saudara yang 6 hari tidak bolong? Wah tante, wah luar biasa. Banyak juga ya, puji Tuhan. Tetap semangat ya, tetap semangat, puji Tuhan. Ya, ini masuk hari yang ke-6. Kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema kita adalah roh yang menjadi pelita. Katakan bersama-sama, roh yang menjadi pelita. Mari kita baca bersama-sama di dalam kitab Amsal
pasal 20 ayat 27. Ayat tema kita pada malam hari ini. Ya. 2, 3. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Amin. Nah, kebetulan ini hari yang ke-6 ya. Hari yang ke-6 itu Tuhan menciptakan manusia. Ya, Adam dan kemudian Hawa. Adam dihembusi ya. Dihembusi oleh Tuhan nafas hidup. Sehingga kemudian dia menjadi makhluk hidup. Hembusan itulah adalah roh manusia, nesyamah. Ya, ini sama dengan apa yang Tuhan hembuskan kepada Adam. Nah, di sini dikatakan roh manusia adalah pelita Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan candle, ya. Ada juga lamp. Ya, hampir sama. Fungsinya sama. Pelita, lilin, candle atau lem lampu itu fungsinya sama. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk supaya menerangi. Menerangi. Tetapi sayang saat manusia jatuh dalam dosa, ya. Saat manusia jatuh dalam dosa, pelita itu padam. Sehingga kita tahu bagaimana kita manusia harus didamaikan kembali dengan Allah. Dan di dalam Kristus ketika kita orang-orang percaya, kita ini dilahirkan kembali. Dilahirkan dari air dan roh. Kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Nah sekarang saya mau kasih peragaan ya Bapak Ibu Saudara. Tadi kita tahu bahwa roh manusia itu adalah pelita Tuhan. Saya ambil contoh lilin ya. Ini katakanlah ini roh manusia. Roh manusia. Tapi masalahnya lilin ini padam. Tidak ada cahaya. Tidak ada cahaya. Tidak ada cahaya. Karena ini lilin gak ada cahaya, jadi lilin ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya. Betul? Lilin ini menjadi sia-sia, tidak berguna. Tidak berguna karena tidak ada nyalanya. Tidak bisa menerangi. Ini adalah gambaran roh manusia ketika mereka di dalam dosa. Mereka seperti lilin ini, ya, lilin ini yang tidak ada cahayanya, tidak ada terangnya, tidak berfungsi seperti tujuannya. Nah, sekarang ini ada apa Bapak Ibu Saudara? Ya, api, ya, api. Percaya ya ini api ya? Apa perlu dites? Ya. Ya, ini gambaran dari Tuhan sendiri. Ya, Tuhan yang melalui Roh Kudusnya tinggal di dalam kita. Dan ketika api ini ya terhubung, perlu dicoba gak Bapak Ibu Saudara? Gak usah ya, atau percaya saja ya. Percaya saja pasti nyala ya, percaya saja pasti nyala ya. Kalau ini saya nyalakan, ini ada api, lalu perlu apa? Dihubungkan. Kalau ini tidak dihubungkan, ini bisa nyala enggak? Enggak. Ini harus dihubungkan. Sehingga ini menjadi nyala dan sesuai dengan fungsinya untuk menerangi. Katakanlah tadi lampu, ya saya juga bawa lampu Pak. Bawa lilin, saya juga bawa lampu. Nah ini saudara. Nah ini lampu. Percaya ya ini lampu ya. Udah ada mereknya di sini lampu, terang terus. Ya makin terang terus terang. Nah lampu ini akan menyala kalau dicolok ke sumber listrik. Ini lubangnya 2 ya, ini 2 ya, kan ada yang 3, ada yang 2, ini 2. Saya punya lubang 2. Andaikan ini saya colok, permisi saya mungkin
Saya terlalu bersemangat Bapak Ibu Saudara, berapi-api. Saya dari rumah sudah semangat ya. Puji Tuhan. Kalau ini ya, saya colokkan, ini ada sama lubangnya. Ke hidung saya kira-kira ini nyala enggak? Hah? Nah, mau saya colok? Enggak ya. Kalau ini saya colokkan ke hidung saya enggak nyala. Tapi kalau saya colokkan ke power, sumber energi, ada tenaga di dalamnya, percaya enggak? Ini pasti nyala. Ya, ini ada saklarnya. Pasti dia nyala. Demikian juga hidup kita, ya, supaya pelita itu sesuai dengan fungsinya harus terhubung dengan Tuhan. Api Tuhan yang menyalakan pelita yang ada di hati kita sehingga hati kita tidak di dalam gelap tapi menjadi terang karena pelita itu bercahaya. Tanpa Tuhan pelita itu akan tetap padam. Tapi dengan Tuhan, ya, kuasa Roh Kudus yang dicurahkan memenuhi hidup kita, maka ini akan menjadi menyala. Oleh sebab itu di dalam Mazmur pasal 18 ayat 29, ayo kita baca ayat ini bersama-sama. Mazmur 18 ayat 29. 2, 3. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Jadi bagaimana supaya pelita, ya, pelita itu menyala? Yaitu karena Tuhan. Karena Tuhan. Tuhan yang membuat pelita, membuat roh kita itu menyala dan bercahaya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga kita tidak lagi hati kita gelap. Karena apa? Kecenderungan hati manusia karena dosa itu adalah kecenderungan condongnya itu ke dalam kejahatan. Di dalam kejahatan. Oleh sebab itu hati kita ini harus menjadi terang di dalam ini loh. Harus terang Bapak Ibu Saudara. Jangan gelap tapi harus terang, menyala dan tetap menyala. Katakan menyala dan tetap menyala. Ya, makanya biarlah rohmu menyala-nyala. Jangan padamkan roh. Tapi biarlah pelita itu tetap menyala. Bagaimana supaya pelita itu tetap menyala? Kita harus selalu terkoneksi dengan Tuhan. Ya, kita terkoneksi dengan Tuhan melalui roh kita. Allah itu adalah roh. Kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tanpa Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, tidak mungkin pelita kita itu menyala. Tidak mungkin roh kita itu menyala. Tetapi karena ada Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dan kita selalu terkoneksi. Maka kita akan tetap selalu menyala. Perlu sekali untuk pelita itu tetap menyala. Mari kita baca di dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat 20 sampai 21. Bagaimana pelita itu tetap menyala, ya. Mari kita belajar dari ayat ini, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Bagaimana kita ini terus terkoneksi dengan Tuhan. Supaya pelita ini tetap menyala. Supaya roh kita ini tetap menyala. Kita tahu ya bahwa firman itu juga pelita bagi kaki kita. Kita mesti perhatikan perkataan Tuhan. Kita mesti perhatikan. Gak cuma sekedar kita membaca, gak cuma sekedar kita mendengar. Tapi mari kita perhatikan apa sih yang Tuhan mau katakan dalam hidupku. Setiap pagi saat kita baca renungan, ya baca Alkitab, baca renungan, saat kita bersama-sama,
ya beribadah, kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita perhatikan sungguh-sungguh. Kita perhatikan ya dan arahkan telinga kita kepada firman Tuhan. Kita gunakan apa? Mata. Perhatikan ya, bicara dengan mata-mata rohani kita. Kita ini karena tadi rohnya menyala, kita ini menjadi manusia rohani, bukan menjadi manusia jasmani. Ya, kalau manusia jasmani ini tadi ini dicolok gini, enggak bisa Saudara, enggak bisa. Ini manusia jasmani. Seringkali kita mengandalkan jasmani kita, enggak bisa. Kita tahu bahwa kita harus sepenuhnya mengandalkan Tuhan karena kita adalah manusia rohani. Kita hidup di dalam roh, kita tinggal di dalam hukum roh dan kita dipimpin oleh roh Allah. Mereka yang anak-anak Allah mereka dipimpin oleh roh Allah. Oleh sebab itu kita perhatikan ya. Dan kemudian kita dengar, kita sungguh-sungguh mengarahkan, kita mau dengar-dengaran. Kita mau dengar-dengaran. Roh Kudus berbicara di dalam roh kita. Ya, roh kita ikut keluar suaranya Bapak Ibu Saudara. Ya, batin kita. Yang ngerti siapa? Kita. Yang ngerti kita sendiri. Dan perlu sekali kita ini harus yang kita perhatikan dan kita dengar adalah perkataan Tuhan. Supaya suara hati kita itu bukan hal-hal yang kedagingan dan jasmani, tetapi hal-hal yang ilahi dari kebenaran firman Tuhan. Ayat 21, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Jadi firman Tuhan kita perhatikan, kita sungguh-sungguh dengarkan. Gak cuma dengar terus keluar Bapak Ibu Saudara. Tapi simpan di dalam hati kita. Itu yang membuat roh kita pelita itu tetap menyala. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, yang pertama kita belajar pelita yang menyala dan tetap menyala. Selanjutnya, kenapa kok pelita itu harus tetap menyala? Sebagaimana tadi ayat dikatakan di dalam Amsal bahwa roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Hati kita ini harus diselidiki Bapak Ibu Saudara. Betapa kadang kita ini bisa dibilang sadar tapi kita tetap keras hati. Apakah hati kita ini menjadi hati yang beku, menjadi hati yang keras, menjadi hati kita ini saat ini mungkin sedang terluka. Banyak kali dengan keadaan kita bersosialisasi, berelasi, adalah hal yang membuat hati kita ini bisa terluka. Dan kebisingan dunia, suara-suara di dunia itu bisa juga membuat hati kita tidak percaya. Hati kita menjadi bimbang. Dalam surat Ibrani dikatakan hati yang jahat itu adalah yang tidak percaya. Hati yang jahat dan tidak percaya. Jadi hati yang tidak percaya itu jahat Bapak Ibu Saudara. Apakah hati kita ketika kita mendengar firman Tuhan dan kemudian rohnya di dalam kita berbicara menyelidiki hati kita. Apakah kita mau seperti dalam kitab Mazmur katakan, selidikilah aku, ujilah. Ya, selidikilah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Kadang kita enggak menyadari, tetapi oleh firman Tuhan kita sadar, oh iya ya, aku sedang iri hati. Apa kata firman Tuhan? Oh kalau iri hati, firman Tuhan katakan apa? Apakan kalau iri hati? Disimpan? Dibiarkan? Dibuang. Ada kali mungkin kita iri melihat orang lain, kesuksesan orang lain atau apapun. Ya kadang kita melihat rumput tetangga sepertinya lebih indah. Itu sudah benih iri hati di dalam hati kita. Tetapi ketika kita menerima firman Tuhan katakan buanglah iri hati, buang. Hati yang terluka, dia Tuhan oleh kasih-Nya akan membalut hati kita. Jangan biarkan kita nyaman dengan hati yang terluka. Ya weslah, kita biarkan hati kita luka dan tetap terluka. Tapi mari
biarkan pelita itu menyelidiki hati kita. Untuk bisa kita melihat, supaya hati kita itu menjadi seperti yang Tuhan mau. Karena Tuhan mau hati yang dibaharui. Hati yang taat, bukan hati yang berontak. Tapi hati yang taat, hati yang penuh kasih. Amin. Hati yang bergembira. Hati yang bersukacita, bukan hati amarah. Oleh sebab itu, itulah menjadi keluar buah-buah roh. Apa Bapak Ibu Saudara? Kasih, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Itu dari mana? Buah itu muncul dari mana? Dari hati. Dari hati. Penting sekali untuk kita ini, hati kita ini diselidiki. Karena kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Benar-benar harus waspada. Mengapa? Karena apa? Dalam Amsal 4 ayat 23. Karena dari hati terpancar kehidupan. Dari hati terpancar kehidupan. Kehidupan untuk diri kita sendiri dan juga kehidupan untuk orang-orang yang di sekeliling kita. Injil Yohanes 7 ayat 38 sampai 39 dikatakan dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi penting sekali menjaga hati kita. Karena dari hati itu kemudian muncul apa? Kata-kata. Betul Bapak Ibu Saudara? Bagaimana dengan kata-kata kita? Apakah kata-kata kita membawa kehidupan buat kita? Apakah justru kata-kata kita itu membawa kematian buat diri kita? Karena kata-kata kita. Kita yang mengutuk diri kita sendiri, kita berkata-kata yang tidak tepat, berkata-kata yang tidak baik. Mari belajar Bapak Ibu Saudara. Makanya hati ini perlu diselidiki dan dijaga supaya hati kita benar. Hati kita ini bersih, hati kita tulus, hati kita murni. Kalau orang hatinya percaya, pasti mulutnya keluar kata-kata percaya. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Kalau hatimu sudah percaya kepada Tuhan, Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka yang keluar kata-kata kita pasti kata-kata iman. Aku percaya Tuhan sanggup sembuhkan aku. Amin. Aku percaya walau dunia gonjang-ganjing, apa kata orang-orang, apa kata apapun. Tetapi aku tetap berkata bahwa Tuhan yang memelihara hidupku, Dia menjaga dan memeliharaku dan aku tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Kita bisa ngomong gitu kalau hati kita cocok. Kalau hati kita tidak percaya, kita tidak bisa keluar gitu. Ini penting sekali karena itulah yang keluar kehidupan untuk kita dan orang di sekitar kita. Bukankah dalam surat Efesus dikatakan supaya kata-kata kita, setiap orang yang mendengarnya, mereka memperoleh apa? Kasih karunia. Membawa kehidupan bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, bagi bisnis kita. Yang punya bisnis pengen bisnisnya tetap hidup. Amin kan? Ya, yang punya pekerjaan tetap pekerjaannya maunya tetap jalan. Semuanya apa yang kita kerjakan, mari Bapak Ibu Saudara, kalau kau mau kehidupan itu keluar, ya, terpancar kehidupan itu kau alami dalam hidupmu. Saudara mau sehat, tetap hidup sehat, amin. Kata-kata kita harus sesuai. Kita nggak mungkin kata-katanya sakit penyakit dan kemudian kita jadi sehat. Kalau saudara mau sehat, kata-katanya adalah kata-kata kesehatan. Yakin, percaya. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menjaga dan memelihara. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Bagian yang terakhir, bonus. Bagian yang terakhir. Kita bisa mengerti hatinya Tuhan. Kita bisa mengerti hatinya Tuhan. Kita baca dulu ya 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 12. Ya, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah.
Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Siapa yang paling mengerti diri kita? Diri kita sendiri, roh kita, roh manusia kita. Kita mengerti apa yang ada dalam hati kita. Tapi yang luar biasanya, karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dan Roh Kudus dikatakan di sini tadi ya, Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Itu yang ada tinggal di dalam hati kita. Dan olehnya kita ini akan menerima petunjuk. Untuk supaya kita mengerti hatinya Tuhan. Apa sih yang Tuhan suka? Apa sih yang Tuhan mau? Apa sih kehendaknya? Banyak kali orang pengen ngerti kehendak Tuhan toh. Ya, kita mengerti hati Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu saya ini kan orang Jepara ya. Salah satunya yang terkenal di Jepara itu kan buah apa coba? Buah manggis? Bukan, buah apa? Buah durian. Ya, banyak orang ke Jepara mesti carinya buah durian. Katakanlah banyak orang yang suka buah durian. Sekarang saya mau tanya, di sini ada yang tidak suka durian? Coba tante itu aja ya, tante itu aja ya, pojok itu ya. Nah, tenang, saya tidak sedang bawa durian hari ini. Tidak sedang bawa durian. Coba katakanlah ibu siapa? Ya, ibu ya, berkunjung ke Jepara ke tempat saya. Ya, wah saya senang dengan kedatangan ibu. Saya jamu. Saya tahu di kota ini yang terkenal adalah durian. Saya jamu dengan durian. Saya siapkan durian yang terbaik, durian Petro yang paling enak, yang pahit, yang legit. Saudara membayangkan ya, yang enak sudah saya siapkan untuk menyambut ibu itu datang berkunjung ke kota Jepara. Nah, kemudian ketika ibu itu kita ketemu dan saya tawarkan, kira-kira apa yang saya tawarkan menyukakan ibunya enggak? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Karena apa? Karena saya tidak kenal ibu itu toh. Ini kan saya udah tanya. Coba kalau saya enggak tanya kan saya enggak tahu ibu itu datang, saya enggak tahu ibu itu suka durian apa enggak. Saya pikir banyak orang ke Jepara cari durian enak, saya bisa sediain durian yang enak. Lalu ketika ibu itu datang, saya kasih durian. Saya pikir ibu itu juga suka. Ternyata tidak demikian. Ya, tidak demikian. Kita mesti ngerti sampai kita ngerti perasaannya Tuhan, hatinya Tuhan, apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bagaimana supaya kita ini ya terus menjadi sempurna sebagaimana lilin ini ya tidak akan menjadi sempurna dalam fungsinya jika tidak ada api. Demikian juga supaya tujuan hidup yang Tuhan sudah tetapkan rencananya yang indah, yang mulia itu. Tuhan sampai lakukan apapun. Dia bekerja di balik layar supaya rencananya digenapi dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau terus terkoneksi dengan Tuhan. Kita nggak mungkin bisa ngerti hatinya Tuhan kalau kita tidak terkoneksi, tidak kenal dekat. Sebagaimana saya tidak kenal dekat ibu itu, saya tidak tahu kesukaan ibu itu apa. Saya nggak tahu ibu itu nggak suka durian, karena saya tidak kenal. Tapi kalau saya kenal, oh ibu itu tidak suka durian, mungkin sukanya adalah apa ya kalau di Jepara, apa Cik Marta? ya suka yang lain, suka seafood, ya ikan bakar. Oh saya akan siapkan ikan bakar. Saya perlu mengenal supaya saya dapat menyajikan yang ibu itu mau. Mari Bapak Ibu Saudara. Ya, biar kita tetap terkoneksi dengan Tuhan. Roh Kudus memenuhi hati kita. Firman-Nya memenuhi hati kita. Roh Kudus juga disebut roh kebenaran yang akan mengingatkan kepada kita segala sesuatu tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, musik sudah siap? Ya kami minta pemain musik ya. Ini rodok spill besok, ya besok Pak Muji kalau nggak salah ya. Ya ini rodok spill saya ngutip ayatnya Pak Muji, tapi saya nggak ambil bagiannya. Pak Muji hadir hari ini? Ya, saya kutip ayatnya ya Pak. Ya, sebentar. Kita baca Roma 12 ayat 11, tapi ini saya mau sampaikan dari terjemahan The Passion Translation. Ya, saya sudah terjemahkan lewat Google Translate lah. Ketika saya baca artinya bagus sekali. Ya, saya bacakan. Bersemangatlah untuk melayani Tuhan. Nah, ini besok bagiannya Pak Muji, roh yang melayani. Lanjutnya,
Jaga gairah Anda, gairah Bapak Ibu Saudara dan saya kepada Tuhan tetap membara. Pancarkanlah cahaya Roh Kudus dan biarkan Dia memenuhi Anda, saudara dan saya dengan kegembiraan saat kita melayaninya. Pancarkanlah cahaya Roh Kudus. Oleh karena ada Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita, ada cahaya di dalam hati kita menjadi terang. Itu terpancar Bapak Ibu Saudara. Mari pancarkan cahaya Roh Kudus. Inilah kerinduan hati Tuhan. Makanya amanat agung diberikan kepada kita. Dia berikan Roh Kudusnya tinggal di dalam hidup kita. Memenuhi hidup kita. Supaya kita memancarkan cahaya Roh Kudus. Supaya kita menjadi saksinya. Dan Dia penuhi kita, hati kita dengan kegembiraan. Hatinya Tuhan adalah ingin kita gembira. Amin. Seringkali kita salah sangka sama Tuhan. Kita pikir Tuhan ingin kita menderita. Tidak, Tuhan ingin kita bahagia, Tuhan ingin kita bergembira, Tuhan ingin kita damai sejahtera. Oleh sebab itu Dia berikan Roh Kudusnya bagi kita. Disebut juga roh penghibur. Untuk apa? Menghibur kita. Orang dihibur supaya apa? Supaya senang kan? Supaya gembira kan? Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita tetap menyala di dalam Tuhan. Pelita kita, ya, pelita Tuhan yang adalah roh yang ada dalam kita, ya. Ini bukan pelita kita, pelita Tuhan. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Tapi biar itu tetap menyala di dalam hati kita dan itu terpancar keluar. Jangan biarkan ada hati yang tetap terluka. Jangan biarkan hati yang tetap beku. Kalau hari ini kau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Buka hatimu bagi Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang menyalakan pelita itu. Aku mau tetap rohku menyala. Aku buang segala iri hati. Aku buang segala yang jahat, yang tidak baik. Dan aku mau hidup dengan hati yang murni dan tulus di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama merayakan api Tuhan yang sudah diberikan kepada kita sehingga menyala pelita itu. Saya bawa sesuatu, ya. Main kunci F ya, main kunci F. Siap untuk bersuka cita bersama-sama? Mari kita rayakan Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kita, yang membuat pelita itu menyala, tidak padam tapi menyala, ya. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama, ya. Teksnya nanti ada di slide selanjutnya ya. Saya sudah lengkap, ya. Nyanyi up F ya. Api Kristus ya, oke ya. Ya mungkin tidak semua dapat lah, dibagilah ya saudara. Kita mau bersuka cita bersama-sama, bersorak. Kita rayakan bahwa api Kristus itu sudah menyala. Api Kristus 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 sudah menyala. Pentecostal fire burn.
terluka. Hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Katakan, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Dia mau pulihkan hati kita. Haleluya. Urapan Tuhan turun di tengah-tengah kita. Haleluya, kuasa Tuhan dibangkitkan, membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menculingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menculingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Adalah kerinduan hati Tuhan supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Adalah hatinya sampai Dia rela mati di atas kayu salib, supaya tidak ada satupun yang binasa. Dan Tuhan mau pakai kita semuanya untuk jadi saksi-saksinya. Dan supaya kita jadi saksi yang memancarkan cahaya Roh Kudus, memancarkan air hidup itu, saudara harus dibenahi hati ini. Izinkan pada malam hari ini, biar kuasa Roh-Nya bekerja di dalam kita, menyelidiki hati kita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hatinya sedang terbelenggu oleh kemarahan, oleh kekecewaan, oleh sakit hati. Malam hari ini ada Roh Kudus yang mau dicurahkan dengan penuh, bekerja bangkit dalam hidup kita. Buka hatimu, berkatalah, ya Tuhan, Engkaulah yang membuat pelita itu bercahaya. Hanya Engkau Tuhan. Aku mau hatiku dibebat, dibalut luka-luka itu. Aku mau buang segala kekecewaan dan amarah. Tuhan, Roh-Mu yang memampukan aku. Power, kuasa itu yang membebaskan aku dari setiap belenggu-belenggu, dari hal-hal yang tidak baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada keraguan di dalam hatimu akan kuasa Tuhan, akan keberadaan Tuhan, malam hari ini bereskan di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong aku yang tidak percaya ini Tuhan. Ampuni aku. Dan aku mau berkata, aku percaya, aku sembuh, aku percaya.
aku pulih. Tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, seperti air terjun mengalir aliran-aliran air hidup ke dalam setiap hati kami, masuk menembus hati kami. Aliran-aliran air jernih, air kehidupan Roh Kudus itu masuk dalam setiap hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bekerjalah dan berkaryalah, ini kami Tuhan, pakai kami Tuhan, jadi saksi-Mu dimanapun kami berada, memancarkan cahaya Roh Kudus, memancarkan aliran air hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Mari penuhi hati kita dengan ucapan syukur. Mari penuhi hati kita dengan ucapan syukur. Haleluya. Sukacita dari surga turun memenuhi hati kita. Tuhan mau kita bergembira. Haleluya, haleluya. Irama mama yarama hase. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamah-jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan, hati yang kering, jamah, basahi dengan air surgawi itu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kalau hatimu malam hari ini sudah dipenuhi dengan sukacita yang dari Tuhan, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Haleluya, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang tidak pernah berhenti, terus bekerja, mengerjakan hati kami Tuhan. Engkau yang tidak pernah berhenti untuk terus supaya rencana-Mu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kesempatan. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami ada, semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami percaya mujizat-Mu terjadi malam hari ini Bapa. Ada mujizat dalam bersyukur. Ketika hati kami dipenuhi dengan sukacita ucapan syukur, maka kami akan melihat, mata hati kami menjadi terang. Kami melihat
seperti Engkau melihat, bukan dengan mata jasmani kami, tetapi dengan iman. Kami percaya Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang baik, kami mau terus berjalan di dalam kebenaran-Mu, kami mau terus terkoneksi, supaya roh kami tetap menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Tidak padam tapi tetap menyala sampai garis akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau yang menjamin kami, yang memeterai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Roh Kudus yang memeterai dan menjamin setiap kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan Kau yang berkuasa menjaga kami sampai kesudahan akhir zaman. Kau menyertai kami, menolong, menopang kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan di Gereja Isa Al-Masih Kudus ini, Tuhan berkati. Juga Bapak Gembala, Bapak Pendeta Minggus, beserta Ibu dan seluruh pastoral, majelis dan kepengurusan tempat ini, Tuhan berkati. Dan kami percaya Tuhan mau berkarya lebih lagi. Gereja ini boleh jadi berkat bagi Kota Kudus, berdiri bagi Kota Kudus, supaya jiwa-jiwa di Kota Kudus mengalami lawatan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Biar segala pujian, hormat dan kemuliaan, pengagungan kami hanya bagi Engkau Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita tetap jaga pelita itu menyala dalam hidup kita. Roh Kudus, Roh Tuhan terus bekerja dalam hidup kita dengan senantiasa terkoneksi, terhubung. Bangun relasi untuk selalu ada di dalam hadirat dan kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Eden beserta Ibu Marta yang menyertai pelayanan beliau. Kita berdoa kiranya Tuhan terus akan pakai hambanya ini menjadi saluran berkat dari Tuhan melalui pelayanan-pelayanan yang beliau lakukan bersama suami, tim pelayanan, tim penggembalaan yang ada di gereja setempat bersama dengan jemaat Tuhan. Ya, apakah ada pengumuman informasi dari seksi dewasa muda atau OKSI? Bro Dio, ada pengumuman? Tidak ada. Ya, masih ada beberapa hari untuk kita bisa mengikuti rangkaian acara Rally Doa Pentakosta ini. Mari silakan hadir untuk menikmati hadirat dan kemuliaan Tuhan di tempat ini. Mari kita akan bersama-sama akhiri pertemuan kita pada petang hari ini. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Kita berdoa bersama-sama, kita berdoa untuk pelayanan Ibu Eden dan untuk kita semuanya. Dan jangan lupa setelah acara ini saudara bisa menikmati tea break yang ada di lantai dasar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Kembali Engkau buka hati dan pikiran kami untuk dapat merasakan karya Roh Kudus selalu bekerja dalam hidup kami. Kami rindu Roh Kudus itu juga yang akan terus mendorong kami. Roh Kudus itu yang akan menerangi hati, pikiran, jiwa roh kami untuk selalu menyadari hidup yang dipimpin oleh Allah. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk cemas, takut dan gentar menghadapi realita hidup ini. Karena Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Roh-Mu selalu hidup dalam hidup kami. Dan berikan kerinduan kepada kami untuk menghidupi firman yang sudah Engkau berkati pada malam hari ini. Sehingga hidup ini tidak lagi stuck, tetapi hidup penuh dengan dinamika. Karena dinamika Roh Kudus ada dalam hidup kami.
Berkati hamba-Mu Ibu Eden yang sudah memberkati kami melalui pelayanan firman Tuhan yang sudah dilakukan oleh hamba-Mu ini. Tuhan akan terus bekerja pada hamba-Mu ini, mengurapi di dalam setiap pelayanan yang ia lakukan. Sertai segala bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu ini bersama dengan suami, bersama dengan tim pelayanan yang ada. Dengan karya-karya ajaib Tuhan, dengan mujizat-mujizat Tuhan. Sehingga nama Tuhan semata yang ditinggikan dan diagungkan. Berkati keluarga, limpahi dengan kesehatan, stamina prima. Untuk senantiasa dapat menikmati pemeliharaan Tuhan setiap saat dalam kehidupan keluarga hamba ini. Dan kalau sebentar kedua hamba-Mu akan meninggalkan tempat ini, kembali ke tempat pelayanan, ke rumah, kiranya Tuhan juga akan menyertai dalam perjalanan. Jaga, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, sehingga sampai di tempat tujuan dengan selamat oleh karena pertolongan Tuhan semata. Demikian pula sementara kami juga mengakhiri persekutuan kami. Kami tetap yakin Tuhan tidak pernah mengakhiri karya-Mu dalam hidup kami. Tuhan terus bekerja dan berikan kerinduan untuk merespon setiap karya-karya Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami. Sekarang mari kita bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sementara kita meninggalkan tempat ini, kembali ke tempat kita masing-masing, pulanglah dan terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai perjalanan kita dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan bersama, amin. Bapa terima kasih. Sampai ketemu besok malam.